Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini Ada Apa Gerangan berkolaborasi sekaligus memperkenalkan karya baru dari Mas Pradika, channel Cerita Hororku. Channel horor khusus cerita-cerita misteri seputar Kalimantan. Dan kali ini saya akan membacakan part pertama dari sebuah kisah misteri dari tanah Borneo. Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Orang-orang memanggil saya dengan sebutan Mbah, walaupun saya belum begitu tua. Saya seorang perantau dari tanah Jawa yang mencoba mengadu nasib di tanah Kalimantan. Semenjak kematian dari ibu saya yang menjadi seorang anak pertama merasa berkewajiban untuk membantu ekonomi keluarga. Apalagi adik-adik saya masih menjalani status kehidupan sebagai pelajar. Jadi secara otomatis, saya sebagai anak pertama merasa berkewajiban untuk membantu ayah saya dan mencoba untuk berhenti menjadi beban keluarga. Namun, teman-teman yang sudah berumur pasti paham bagaimana sulitnya mencari kerja, apalagi di tanah Jawa. Dan hal itu juga saya rasakan dulu. Awalnya saya berkeinginan mengadu nasib di ibu kota. Namun dikarenakan melihat kesuksesan tetangga saya yang merantau dan bekerja sebagai karyawan pertambangan di Kalimantan, pikiranku pun berubah dan ingin mencoba petualangan baru di Pulau Borneo. Namun, beribu-ribu kendala tak bosan-bosannya menghampiri, dari masalah ongkos, tempat tinggal, dan yang utama sekali, mau kerja apa saya di tanah Kalimantan, menjadi faktor kegundahan hatiku saat itu. Apalagi saya tidak memiliki pengalaman apa-apa. Ditambah saya hanya lulusan madrasah aliyah, membuat langkah terasa berat saat itu. Saat saya melamun dan memikirkan masa depan, tiba-tiba saja saya teringat akan seorang sepupu yang kebetulan sudah merantau di Kalimantan. Namun saya tak tahu ya, dia berada di daerah mana saat itu. Tapi saya yakin tak ada usaha yang membohongi hasil. Jadi segeralah saya mengayuh sepeda bututku menuju ke rumah bibi yang berada di kampung sebelah, bertujuan untuk meminta alamat serta informasi tentang sepupuku itu. Singkat cerita, saya pun telah mendapatkan informasi tentang keberadaan sepupuku di Kalimantan. Bermodal secercah kertas bertuliskan alamatnya, saya pun membulatkan tekad untuk pergi ke Kalimantan. Saat saya membongkar isi celengan ayamku, saya sangat terkejut karena selama ini ternyata saya berhasil menabung dan mendapat sekitar 2,6 juta sejak zaman SMP. Dan saya rasa ini cukup buat modal berangkat ke Kalimantan. Setelah berunding dan meminta izin serta restu dari ayahku, saya pun membulatkan tekad dan juga niat. Modal bismillah dalam batinku saat itu. Tibalah hari keberangkatanku. Saya diantar oleh tetangga sebelah rumah ke pelabuhan kapal yang ada di Semarang. Saya menatap tajam ke arah seberang laut dan bersiap untuk melanjutkan petualangan baruku di Pulau Borneo. 3 hari lamanya saya terombang-ambing di lautan. Pada akhirnya saya pun tiba di pelabuhan kota Banjarmasin. Sungguh saat itu saya buta arah. Harus apa dan bagaimanapun saya tidak tahu. Modal saat itu hanya selembar kertas kecil yang bertuliskan alamat sepupu yang jujur aku tidak tahu di mana tempatnya. Saat saya duduk di bawah pohon untuk berlindung dari panasnya matahari, saya pun dihampiri oleh seorang pedagang es. Obrolan singkat pun kami mulai saat itu. Jujur, bapak itu sangatlah berjasa bagiku. Beliau yang mendengar ceritaku pun mengajakku untuk bermalam di rumahnya, dan beliau juga berjanji untuk mengantarku ke terminal pada esok harinya.
agar saya dapat menuju ke alamat sepupuku. Dengan senang hati saya pun menerima tawarannya. Keesokan harinya saya sudah ada di bangku bis dan berangkat menuju sebuah kabupaten yang letaknya lumayan jauh dari kota Banjarmasin. Hampir 5 jam perjalanan, akhirnya saya sampai di kabupaten tempat sepupu tinggal. Di sini muncul kembali masalah. Saya yang turun dari bis di malam hari tidak tahu harus kemana. Tukang ojek pun di Kalimantan tidak terlihat pada malam itu. Saya lalu memutuskan untuk menuju ke sebuah warung kopi yang ada di luar terminal. Sambil ngopi dan memakan beberapa cemilan, saya bertanya kepada wanita penjaga warung kopi. Ia pun dengan ramahnya menjelaskan petunjuk alamatnya rumah sepupuku. Dan ia juga memanggil kenalannya untuk mengantarkanku menuju alamat sepupuku. Dan saat saya akan membayar kopi, saya dikejutkan dengan harga dari secangkir kopi dan 2 potong roti yang mencapai Rp70.000. Namun apa daya, kopi dan roti sudah masuk ke dalam perut, jadi mau gak mau saya harus membayarnya. Tidak berselang lama, teman si wanita itu datang dan mengantarkanku. Sekitar 20 menit berjalan, tibalah saya di sebuah warung soto. Dan saya yakin ini milik sepupuku, karena di spanduk depan warung tertulis jelas nama sepupuku. Singkat cerita, sudah 3 bulan saya di Kalimantan, namun fakta di lapangan selalu berbeda dengan ekspektasiku. Ternyata mencari kerja itu sulit. Jadi sementara saya hanya membantu sepupuku di warung sotonya. Awalnya saya hampir menyerah karena sudah hampir 3 bulan saya belum juga mendapatkan pekerjaan. Rasa rindu akan keluarga di kampung pun kian menusuk relung hati. Namun mau pulang takut malu, mau bertahan tak tahu harus bekerja apa. Di suatu siang, saya yang sedang asik melayani pelanggan tak sengaja bertemu dengan rombongan karyawan bank yang saat itu sedang makan siang. Saya pun tidak sengaja mendengar percakapan mereka siang itu. Wah, berhenti lagi ya security baru itu. Iya pak, baru juga 1 minggu, udah gak kerasan dia. Waduh, gimana ini? Kita harus cepat mencari penggantinya. Saya bakal naikin gaji security-nya 2 kali lipat. Mendengar hal itu, seakan-akan saya merasa angin surga menghampiriku. Tanpa rasa malu dan tak ingin membuang kesempatan, saya pun menghampiri para pegawai bank itu. Saya lalu mengutarakan minatku untuk bekerja di sana. Apalagi saya juga mendengar gaji yang akan diberikan juga lumayan. Para karyawan dan bos bank tersebut pun senang. Saya hanya diminta KTP dan keesokan harinya saya sudah bisa ikut training selama 3 hari di bank tersebut. Keesokan harinya saya dengan penuh semangat datang ke bank itu. Saya disambut ramah oleh para karyawan yang ada di sana. Saya juga di-training oleh Pak Ahmad selaku security senior yang ada di sana. Dan saat itu pula saya baru tahu kalau ditugaskan menjaga kantor pada malam harinya. Saya sih tidak merasa aneh saat itu, apalagi gaji yang lumayan besar. 3 hari pun berlalu. Kini saya sudah resmi menjadi karyawan bank tersebut walau sebagai satpam. Dan malam ini adalah hari pertama aku bekerja. Dengan penuh semangat saya berangkat ke kantor dan akhirnya jam 5 sore pun pergantian shift dimulai. Saat itu saya berpikir saya tidak akan menjaga kantor 3 lantai ini sendirian. Namun ternyata semua itu salah. Hanya sayalah security yang bertugas pada malam hari. Tepat jam 5:30 sore semua orang pun sudah pulang. Suasana kantor pun berubah seketika. Sangat berbeda antara siang yang ramai dengan malam yang hening dan sangat mencengangkan. Saya pun masih menganggapnya biasa dan mencoba untuk beradaptasi saat itu. Beberapa jam berlalu, kini malam telah memasuki jam 10 malam. Kini saya mulai merasakan adanya keanehan di sana. Saya yang sedari tadi duduk di lobi pun dikejutkan oleh bunyi benda yang jatuh.
Seperti ada sesuatu yang jatuh di ruangan berkas. Saya pun segera berlari menuju ruang berkas. Setelah sampai di sana, saya dibuat heran oleh keadaan yang ada di sana. Di sana tampak semuanya tersusun rapi dan tidak ada satu benda pun yang jatuh. Namun masih jelas dalam ingatanku kalau tadi saya mendengar ada benda besar yang jatuh. Saya pun kembali ke ruangan lobi. Saya pikir saat itu mungkin saya sedang mengantuk, jadi saya berhalusinasi. Segera saya memutuskan membuat secangkir kopi di pantry. Saat saya membuat kopi, saya merasa ada seseorang yang meniup telingaku. Sontak saya menoleh ke arah tiupan itu. Namun tidak ada satu orang pun pada saat itu. Di sini saya mulai merasa sedikit takut. Langsung saja saya bergegas berjalan menuju keluar gedung saat itu juga. Sesampainya di luar gedung, masih terlihat hilir mudik orang-orang di kota ini. Hal itu pun membuat hatiku sedikit tenang. Saya menarik dalam-dalam nafas ini agar detak jantungku yang sedari tadi berdebar kencang bisa memelankan pompaannya. Saat badan dan juga raga ini mulai tenang, tiba-tiba saja saya teringat kopi yang tadi dibuat. Dan saya baru sadar kalau kopiku ketinggalan di pantry. Saya pun mencoba memberanikan diri untuk masuk dan mengambil kopi yang ada di sana. Debar suara jantungku kini mulai terdengar lagi. Dengan jurus langkah 1000, aku mencoba kembali masuk ke dalam kantor dan langsung menuju ke arah pantry. Dan sesampainya di sana, aku langsung mengambil kopi yang tadi aku buat. Namun, aku kembali keheranan saat itu. Kopi yang baru aku buat tadi kini hanya menyisakan ampasnya saja. Padahal aku sendiri belum ada meminumnya saat itu. Aku pun langsung lari ketakutan keluar kantor pada saat itu. Dan aku juga memutuskan untuk menjaga kantor dari luar saja di hari pertama kerja. Pagi pun tiba. Sekitar jam setengah 7 pagi, aku yang kelelahan dan menahan kantuk yang begitu hebat disapa oleh Ucok, yaitu seorang OB yang bekerja di kantor itu. "Pagi mas, gimana hari pertamanya kerja? Aman?" "Aman mas, semua baik-baik saja," jawabku kepada Ucok. "Oh, syukurlah. Oh iya, udah kenalan belum sama yang ada di dalam?" ujar Ucok dengan nada sedikit mengejek saat itu. "Hah? Siapa? Perasaan aku cuman sendiri dan gak ada siapa-siapa." "Oh, belum kenalan toh? Nanti juga kamu tahu kok. Yaudah, aku masuk dulu, mau beres-beres ya," sahut Ucok sambil meninggalkanku. Aku pun bertanya-tanya, ada hal apa di kantor tempat aku bekerja ini? Apa ada hubungannya dengan kejadianku semalam? Namun, rasa penasaranku saat itu kalah dengan rasa lelah dan kantukku. Dan tidak lama berselang, pergantian shift pun dimulai dan aku pun segera pulang untuk beristirahat. Malam kedua aku bekerja. Seperti kemarin, tepat jam 5 sore, aku sudah berada di kantor saat itu. Suasananya pun tidak banyak yang berubah. Hilir mudik para karyawan yang selesai bekerja masih nampak dan pada akhirnya, kini aku kembali sendiri di dalam kantor. Masih segar ingatanku akan kejadian semalam. Namun, aku mencoba untuk mengabaikannya. Malam pun datang, belum terjadi apa-apa saat itu. Aku yang sedang asik nonton TV di ruang lobi pun tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara kucing berkelahi dari lantai 3. Awalnya, aku sempat kaget. Tapi karena suara kucing, hatiku sedikit tenang saat itu. Namun, tidak berselang lama, tiba-tiba saja salah satu telepon di sana berbunyi. Aku sempat keheranan. Siapa yang malam-malam seperti ini menelpon? Aku pun mencoba mendekatinya dan mengangkat telepon tersebut. "Halo? Halo?" Tidak ada respon atau suara dari telepon itu. Langsung saja aku menutup kembali telepon tersebut. Namun, tidak berselang lama, telepon itu kembali berbunyi. Saat telepon itu kuangkat,
langsung terdengar suara wanita menangis. Aku pun langsung kaget dan ketakutan. Segera kututup telepon tersebut dan aku kembali ke tempat dudukku. Jantungku kini mulai berdebar kembali. Suasana di dalam kantor kini mulai mencekam. Saat itu, tiba-tiba saja terdengar suara pintu di lantai 2 terhempas. Sontak aku kaget. Jujur aku sangat ketakutan. Namun karena tugasku sebagai pengaman di sana, mau tidak mau aku pun harus mengeceknya. Satu persatu anak tangga ku telusuri dan pada akhirnya aku sampai di lantai 2. Aku melihat pintu ruang akad kredit terbuka. Aku heran, perasaanku saat itu cuma ada aku di sana dan tidak ada siapa-siapa lagi. Angin pun tidak mungkin masuk ke dalam gedung kantor ini. Sontak aku berinisiatif untuk menutup pintu tersebut. Setelah itu, aku langsung memutuskan untuk kembali ke ruang lobi. Sesampainya di sana, pikiranku mulai kacau. Jujur baru kali ini dalam hidupku mendapat teror seperti ini. Sesampainya di sana, tiba-tiba aku mencium bau busuk. Aku langsung berinisiatif untuk mengeceknya kembali. Ketika aku masuk ke sana, bau itu kian menyengat. Aku pun berusaha mencari sumber bau tersebut. Saat aku mencoba menundukkan kepalaku untuk mengecek tabung gas, aku langsung dikagetkan dengan wajah pocong yang hitam legam dan terbakar yang ada di sana sedang menatapku. Aku langsung terduduk saat itu. Nampak jelas muka pocong itu hancur terbakar. Dia menatapku dengan tajam. Aku pun saat itu tidak bisa bergerak. Kakiku terasa kaku sekali. Namun mata ini seakan-akan tidak mau berkedip dan terus-menerus menatap wajah pocong tersebut. Dalam keadaan takut dan juga panik, ditambah dengan penampakan yang begitu mengerikan, aku mencoba untuk bangkit dari posisiku. Namun aneh, tenagaku saat itu seakan hilang entah kemana. Sontak saja, aku mencoba menutup kedua mataku dengan tangan. Aku membaca doa sebisaku. Dan tak lama kemudian, aku mencoba kembali mengintip dan ternyata kini pocong itu sudah berdiri di hadapanku. Kain putih lusuhnya terlihat jelas dan dia berdiri menatapku dengan tajam. Seketika saja, saking takutnya, aku pun pingsan saat itu juga. Pagi pun tiba. Aku terbangun saat suara azan subuh berkumandang. Aku yang masih ingat kejadian semalam pun kini mencoba bangkit. Baru 2 hari aku bekerja sudah mendapatkan ujian mental yang begitu berat kurasakan. Apa aku harus menyerah? Pikirku saat itu. Mau menyerah, tapi aku ragu dan bingung mau kerja apa. Mau pulang ke Jawa, tapi rasa malu selalu membayangi. Pikiranku pun kacau saat itu. Pagi pun tiba, kini Ucok pun si OB telah datang. Dia melihat heran kepadaku. Aku pun segera menarik tangannya dan mengajaknya berbicara 4 mata pagi itu. Kenapa nih? Pagi-pagi udah kayak mau ngajak berantem, ujar Ucok kepadaku. Aku mau tanya, kenapa security yang lain gak ada yang mau tugas malam dan kenapa banyak yang berhenti sebelum aku? Udah kenalan sama penunggu di sini? Sialan kamu, Cok. Bukan kenalan, tapi udah terapi jantung aku. Waduh, Pak Ahmad itu security senior di sini aja, dia nggak mau dinas malam. Soalnya setan di sini galak. Waduh, bener galak. Usil juga mereka. Ya, bau-baunya bakal kayak yang udah-udah kamu mah. Emang yang sebelum aku gimana? Mati ya? Sabar bro. Gak mati, tapi tumbang satu persatu minta berhenti kerja. Lalu Ucok pergi meninggalkanku saat itu. Jujur, rasanya aku mau menyerah bekerja di sini. Tapi apa daya, aku belum punya pekerjaan lain. Jadi aku putuskan untuk mencari lowongan pekerjaan lain saat itu. Dan apabila sudah mendapat, barulah aku berhenti dari sini. Siang hari berlalu, tidurku saat itu tidak tenang.
ada rasa takut yang membayangiku untuk berangkat kerja hari ini. Namun siang itu sepupuku datang ke kamarku dan memberitahu kalau ada telepon dari kampung. Segera aku berbincang dan melepas rinduku kepada ayah dan juga adik-adikku. Satu pesan yang membuat semangat bekerjaku kembali muncul saat adikku berkata, "Abang, adik dapat ranking 4 nih di kelas. Abang mau kasih apa? Apa boleh adik minta belikan sepeda untuk sekolah?" Mendengar permintaan adikku saat itu, ada rasa haru dan juga semangat dalam batinku. Aku pun menyanggupinya dan berniat gaji pertamaku nanti bakal aku belikan dia sepeda. Sore pun tiba. Semangat menggebu-gebu yang sedari tadi muncul kini seakan sirna saat aku telah berada sendirian di dalam kantor. Saat pergantian sore ke malam, aku mencoba untuk menguatkan semua keberanianku demi keluarga yang ada di kampung. Asal jangan main fisik aja, aku bakal lawan dan tahan, ujar batinku saat itu. Suasana malam mulai mencekam kembali. Aku yang kapok berada di dalam kantor pun memutuskan untuk duduk di meja jaga di luar kantor. Nampak hatiku terasa tenang saat itu. Hilir mudik orang-orang di jalan membuatku lupa akan semua teror yang ada. Tidak terasa, jam menunjukkan pukul 12 malam. Keadaan jalan pun mulai sepi. Aku yang masih belum berani masuk ke dalam kantor pun mulai merasa bosan. Di tengah lamunanku, tiba-tiba saja aku dikagetkan dengan seorang wanita muda yang berjalan sendiri melintas di depan kantorku. Awalnya aku pikir dia adalah pejalan kaki. Tidak berselang lama, wanita itu kembali melintas di depan kantorku. Bahkan hampir beberapa kali dia mondar-mandir di depan kantorku. Aku yang merasa heran segera menghampirinya. "Maaf mbak, ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu hanya diam sambil menundukkan kepalanya. "Mbak, apa ada masalah? Mbak tinggal di mana? Gak baik loh, cewek keluar rumah di malam kayak gini." Dia tetap diam tanpa menyahut dan berlalu pergi saat itu. Aku pun kini kembali ke mejaku. Mungkin dia kurang waras, pikirku saat itu. Saat aku mulai duduk dan menikmati malam, tiba-tiba saja dari atap kantor ada benda yang jatuh ke lantai parkiran yang ada di samping. Aku pun segera sadar dari lamunanku. Segera aku menuju ke area parkir. Dan betapa terkejutnya aku melihat ada seonggok tubuh wanita muda kini ada di hadapanku yang sedang terbaring di area parkir. Banyak sekali darah yang keluar dari wanita itu. Saat aku mencoba memperhatikan dengan seksama, ternyata wanita itu adalah wanita yang tadi mondar-mandir di depan kantorku. Sontak aku kaget. Aku pun berpikir, waduh, bener sedeng ini orang, buat masalah aja. Kenapa sih mesti bunuh diri di sini? Aku yang keheranan pun mencoba untuk mendekatinya. Kalau dia masih hidup, aku bakal langsung bawa ke rumah sakit. Kalau dia mati, aku bakal langsung telepon polisi, gumamku dalam hati. Namun, baru 3 langkah aku menuju ke wanita itu. Tiba-tiba saja, aku terdiam dan berpikir kembali. Bentar-bentar, kapan dia bisa masuk ke kantorku? Dan bagaimana bisa dia naik ke atas? Sontak pikiranku membuat rasa takut di hatiku kembali muncul. Aku kembali berpikir, dia manusia apa bukan ya? Namun belum sempat aku sadar dalam pikiranku saat itu, tubuh si wanita bergerak dan bangun. Terlihat wajahnya yang hancur menghantam lantai, ditambah darah segar yang bercucuran keluar dari kepala wanita itu. Dia tersenyum melihatku dan menatapku dengan tajam. Ya Allah, ya Gusti, cobaan apa lagi ini? Kenapa tambah seram sih? Aku pun berlari ketakutan saat itu dan langsung masuk ke dalam kantor. Saat aku sudah di dalam kantor, tiba-tiba rolling door kantorku digedor-gedor dengan keras. Saat itu aku yakin sosok wanita itulah pelakunya.
Aku pun jadi sangat ketakutan saat itu. Dalam hatiku bergumam, "Tolong jangan ganggu, aku cuma bekerja di sini, cari makan, jangan ganggu aku." Seakan mendengar perkataan hatiku, tiba-tiba saja suara gedoran itu pun menghilang. Rasa takut masih meliputi hati ini. Rasanya aku mau sekali cepat malam berganti pagi. Dan saat itu juga kembali pikiranku berkecamuk, bertahan di sini atau berhenti. Namun di satu sisi pesan dari adikku kemarin membuatku berpikir ulang untuk berhenti kerja. Sungguh dilema rasanya. Siang pun datang lagi. Dan lagi Ucok hanya tertawa melihat wajahku yang tampak kelelahan pagi itu. Aku pun tidak langsung memutuskan pulang saat itu. Aku ingin menghadap ke kepala bank siang itu. Aku ingin meminta dicarikan teman untuk berjaga malam. Dan saat kepala bank datang, segeralah aku menghadap. "Permisi Pak, maaf mengganggu." "Ada apa Mas?" tanya kepala bank kepadaku. Maaf Pak, bukan bermaksud lancang. Saya datang menghadap ingin meminta sesuatu Pak." Part pertama kita akhiri di sini ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah yang diminta oleh Mbah kepada atasannya? Apakah dia menyerah atau minta bantuan dukun? Saya juga nggak tahu. Soalnya saya menerimanya juga sepotong. Yang sepotong lagi kita simak bersama yang akan dibawakan Mas Pradika di channel Cerita Hororku. Link channelnya ada di bawah ya. Terima kasih untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian yang sedang beraktivitas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindungi rokok kalian.